Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini, Sumayasa Dum Edukasi. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 6 energi dalam sistem kehidupan. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Apa yang diperlukan tubuhmu agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari? Coba perhatikan, mengapa motor dan mobil dapat berjalan? Jika motor atau mobil tersebut kehabisan bahan bakar, apakah motor atau mobil tersebut masih dapat berjalan? Hal itu dapat dilakukan karena tubuhmu, motor dan mobil memiliki energi. Mobil-mobilan elektrik tidak dapat berjalan tanpa adanya baterai. Baterai adalah sumber energi untuk mobil-mobilan elektrik. Kendaraan bermotor tidak akan berjalan tanpa ada bahan bakar. Bahan bakar adalah sumber energi untuk kendaraan bermotor. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Makanan sebagai sumber energi bagi manusia. Berikut ini adalah beberapa energi dalam sistem kehidupan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja atau melakukan sesuatu perubahan. Berikut ini adalah beberapa sistem energi dalam kehidupan, di antaranya energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi kimia, energi listrik, dan energi kalor. Sekarang, kita akan membahas lebih lanjut mengenai energi dalam sistem kehidupan. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Ada berbagai macam energi potensial. Yang pertama, energi potensial gravitasi bumi, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Maka, semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, semakin besar energi potensial gravitasinya. Yang kedua yaitu energi potensial elastisitas. Ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan, misalnya pada karet ketapel dan busur panah, atau ditekan misalnya pada pir. Semakin jauh peregangan dan penekanannya, maka energi potensial yang dihasilkan semakin besar. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerak dan kedudukannya. Energi mekanik terdiri atas energi kinetik dan energi potensial. Yang keempat, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contoh energi kimia lainnya adalah bensin yang mengandung energi kimia, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Yang kelima, energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Energi listrik memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan, misalnya untuk menyalakan lampu, untuk menghidupkan televisi, untuk menghidupkan radio, untuk menghidupkan kipas angin, untuk menghidupkan setrika, untuk mengecas HP atau gawai, dan masih banyak lagi manfaat energi listrik lainnya. Suatu energi listrik dapat diubah menjadi energi lainnya. Misalnya yang pertama seperti pada saat menyalakan lampu, maka energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua, pada saat menghidupkan TV, maka energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Yang ketiga, pada saat menghidupkan radio, maka energi listrik akan berubah menjadi energi bunyi. Yang keempat, pada saat menghidupkan kipas angin, energi listrik akan berubah menjadi energi gerak. Yang kelima,
pada saat menghidupkan setrika, maka energi listrik akan berubah menjadi energi panas. Dan yang keenam, saat mengecas HP, maka energi listrik akan berubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Yang keenam, energi kalor. Kalor merupakan energi panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Energi panas merupakan energi yang dapat membuat suhu suatu benda menjadi lebih tinggi. Berikut ini beberapa contoh energi kalor dalam kehidupan. Yang pertama, energi dari cahaya matahari. Yang kedua, energi dari api unggun. Yang ketiga, energi dari api lilin. Dan yang keempat, energi dari api kompor. Ini adalah contoh dari sumber energi kalor. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Panas matahari yang dimanfaatkan oleh manusia adalah sumber energi. Listrik dan arang yang dibakar untuk memanaskan setrika merupakan sumber energi. Begitu juga makanan yang dimakan oleh manusia juga merupakan sumber energi. Sumber energi dalam kehidupan ini dapat dibedakan menjadi sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang tidak dapat habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sedangkan sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang tidak dapat habis meskipun digunakan secara terus-menerus, karena bagian yang telah dipakai dapat diperbarui, diganti dengan yang baru atau dipulihkan. Berikut ini beberapa contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama, energi surya atau energi matahari. Energi surya merupakan salah satu contoh sumber energi terbarukan. Energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain, misalnya dengan peralatan panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua yaitu energi air. Energi air juga merupakan contoh dari sumber energi terbarukan. Energi air adalah energi yang didapat dengan mengubah energi air melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain, misalnya dengan peralatan kincir air untuk menggerakkan turbin agar dapat menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, energi tidal atau ombak air laut. Pada ombak di laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Generator diletakkan di dasar laut untuk mengubah energi gerak dari ombak menjadi energi listrik. Kabel-kabel yang telah ditanam di dasar laut lalu menyalurkan energi listrik ke daratan. Yang keempat, energi dari gerak angin. Angin merupakan contoh dari sumber energi terbarukan. Energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang kelima, energi panas bumi. Energi panas bumi juga merupakan salah satu contoh dari sumber energi terbarukan. Energi panas bumi juga disebut dengan energi geotermal. Energi panas bumi memanfaatkan sumber air panas bumi di pegunungan. Uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Contoh sumber energi terbarukan berikutnya yaitu energi biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik. Contoh sumber energi biomasa yaitu seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan beberapa jenis tanaman seperti jagung, kedelai, jarak, dan rami. Berikutnya sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, karena sumber energi ini akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Hal ini karena bagian yang telah dipakai tidak dapat diperbarui atau tidak dapat dipulihkan kembali. Berikut ini beberapa contoh dari sumber energi tak terbarukan. Yang pertama, energi dari hasil tambang bumi. Seperti minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi.
Untuk mendapatkan minyak bumi, dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Contoh sumber energi tak terbarukan berikutnya yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah di dalam proses reaksi fisi dan fusi. Akan tetapi, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini maka dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia dalam melakukan aktivitas. Dengan asupan makanan yang baik, cukup dan bergizi, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, misalnya aktivitas seperti berolahraga, untuk berpikir dan lain sebagainya. Pada makanan, terdapat zat-zat yang berperan sebagai sumber energi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Makanan sebagai sumber energi yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Protein merupakan senyawa kimia yang biasanya mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Namun, kadang-kadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur. Contoh bahan makanan yang banyak mengandung protein, yang pertama yaitu protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Yang kedua, protein nabati misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Selanjutnya, makanan sebagai sumber energi yang mengandung lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Zat lemak pada makanan berperan untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Berperan untuk melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan berperan untuk menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Zat lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan setelah adanya suatu penelitian yang menunjukkan hubungan antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah tersumbat atau menyempit karena adanya endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Makanan sebagai sumber energi. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain lemak hewani seperti keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Sedangkan lemak nabati seperti kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah apokat. Fungsi lemak antara lain, yang pertama sebagai sumber energi, 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Yang kedua, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting. Dan yang keempat, sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Mari merangkum. Hari ini kita telah belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama, kita telah belajar mengenai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja atau untuk melakukan suatu perubahan. Energi memiliki berbagai bentuk seperti energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi angin, energi listrik, dan energi kalor. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, yang diklasifikasikan menjadi sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Untuk berolahraga, belajar, dan beraktivitas lainnya, manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi antara lain karbohidrat, lemak, dan protein. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, karbohidrat, lemak, dan protein merupakan sumber energi. Apa yang terjadi jika kita kelebihan mengkonsumsi zat-zat tersebut? Bagaimana jika kekurangan? Coba jelaskan. Yang kedua,
Tuliskan contoh pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana cara kerja kincir angin? Jelaskan. Yang keempat, sebutkan 3 contoh hasil penambangan perut bumi yang digunakan sebagai sumber energi. Yang kelima, tuliskan 2 cara yang dapat dilakukan dalam upaya pelestarian energi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.